Oke, selamat sore ini ya, teman-teman, Kois lover terutama dan blessed people dimanapun. Mungkin ini video ini saya bikin Norma supaya buat teman-teman terutama yang penghobi baru itu tahu benang merahnya. Sebetulnya maraknya penipuan koi, terutama yang online, kemudian secara quality, kemudian kesalahan-kesalahan yang ada di treatment maupun di kolam, itu awal mulanya itu sebetulnya dari ketidaktahuan. Gitu. Nah, salah satu semoga video yang saya buat ini bisa memberikan informasi yang sangat lengkap dan jelas sekali, terutama buat teman-teman koi lovers yang masih baru, supaya dengan adanya informasi ini dan nanti tips-tips penting yang akan saya coba sharingkan berdasarkan pengalaman kita 10 tahun. Blessed Koi ini berdiri udah tahun ke-10 nih berarti. Nah, harapan saya semoga video ini bisa bermanfaat. Nah, sehingga menurut saya kalau kitanya ini sudah tahu apapun itu, kita ini nggak gampang terpengaruh dalam hal penipuan apalagi gitu loh. Nah, kebanyakan memang penipuan itu selalu cari korban-korban baru. Seperti itu, pasti gitu loh. Karena kan orang ini terkadang nggak tahu parameternya atau nggak tahu ukurannya. Nah, nanti melalui video ini saya akan coba jelaskan ada beberapa poin penting yang teman-teman harus pahamin apabila ingin memiliki dan menekuni hobi koi, terutama untuk jangka panjang. Nah, ini nanti saya akan coba sharingkan dan jelaskan. Oke, tanpa panjang kata kita akan bahas poin dan tips pertama yang paling penting. Yang pertama dan yang paling penting adalah yang running nyok, top nyok. banyak, taunya ya cuman paling penting adalah kolam koinya dulu. Berarti kolam dulu ya? Kolam dulu. Kenapa? Karena kolam ini sekali buat selamanya long term, Norma. Jangka panjang. Sekali kita bikin kolam salah, biasanya juga pusingnya juga jangka panjang gitu loh. Bahkan saya perhatikan ada beberapa customer dan hobis yang termasuk masih baru, belum nyampe setahun malah, akhirnya memutuskan berhenti dan menutup kolamnya karena kesalahan-kesalahan ini. Nah, faktor kolam ini nanti kita akan tunjukin video-video kolam yang ideal, yang standar. Ini sangat berpengaruh sekali terhadap nanti untuk kesehatan koi dan untuk growth-nya jangka panjang. Sekali kita bikin salah, ya udah kelar. Gitu. Biasanya masalah-masalah itu timbul setelah kolam kita dikasih makan. Gitu loh. Wajar kalau namanya kolam masih puasa, ikan baru sehat. Pertanyaannya, begitu dikasih makan, kolam ini perlu sistem filterisasi dan sirkulasi yang bisa mengolah kotoran ikan koi, yang itu kotor, racun, amoniak, dan lain-lain, itu bisa diolah menjadi, balik lagi ke kolam menjadi air bersih yang sehat. Nah, itu nggak gampang. Makanya teman-teman kita ini di kolam koi sudah melakukan trial dan error. Pertama ini selama 3 tahun pertama. Berarti dulu juga sempat. Yes, pastilah. Saya pun ini juga termasuk otodidak dan saya belajar ke senior-senior saya dan kolam-kolam koi yang top-top itu saya dulu juga awalnya dari nggak tahu. Nanti kita akan tunjukin kolam pertama Blessed Koi 10 tahun yang lalu. Itu saya pernah isi 100 ekor dan setiap hari mati 3-5 ekor. Setiap hari. Setiap hari ada yang mati. Nah, apa nggak stres seperti itu teman-teman? Nah, makanya maaf teman-teman, terkadang terutama pesan saya yang memang budgetnya punya, jangan pelit-pelit bikin kolam. Carinya biasanya yang murah. Gitu loh, yang murah, betul. Mau ikan, mau kolam selalu carinya yang murah. Loh Pak, kok Bless mahal? Lihat dulu speknya. Jangan ngomong mahal dulu. Kalau saya jual spek murah tapi harganya tinggi, itu mahal. Tapi kalau kita jual spek dengan sesuai kualitas, itu nggak mahal. Toh itu nanti kolam itu sekali buat selamanya. Seperti kita ibaratnya kolam koi itu rumahnya kita. Nah, nanti perabotnya mau diisi yang bagus, yang biasa, yang standar, yang premium, itu bisa sambil jalan. Tapi kalau sudah rumahnya salah pilih, salah bangun, ya udah fatal. Nah, makanya pesan saya yang pertama buat teman-teman semuanya, nomor 1 adalah kolamnya harus bener dulu. Saya nggak bilang harus bikin dengan Bless, tapi bikin dengan kontraktor yang khusus di bidang kolam koi. Ingat, tidak semua kontraktor. Gitu. Bahkan saya pernah ketemu dengan beberapa kontraktor di rumah, properti dan lain-lain. Mereka saya ceritain ya progres konstruksinya di kolam koi, sistem filterisasinya, sistem pemipaannya, sistem sirkulasinya, puyeng mereka.
puyeng gitu. Makanya kan kita sering digandeng beberapa developer atau kemarin ada beberapa kontraktor juga yang dia memang bangun rumah-rumah yang cukup mewah. Kita udah ketemu 2 kali, saya sempat ngobrol. Memang rencananya ke depan kalau begitu customernya beliau ada yang mau bangun kolam koi, nanti kita akan kerjasama gitu. Karena memang terus terang teman-teman, bukan saya nggak mau kasih ilmu detailnya ya, saya pun ini sampai sekarang orang-orang atau tim kita, tenaga di lapangan, mandor dan lain-lain, itu pun sampai sekarang masih sering konsultasi dengan kita gitu loh. Nggak segampang itu teman-teman, nggak sesimpel itu. Berarti konsep bentuk kolam itu juga pengaruh, maksudnya sangat pengaruh. Kolam kotak, kolam yes, tapi itu sebetulnya faktornya nggak terlalu yang fatal. Yang paling fatal itu di sistem filterisasi dan sirkulasi kolam. Itu paling fatal tuh. Ya, jadi ingat teman-teman, untuk para koi lovers terutama yang baru, nomor 1 yang paling penting adalah kolamnya dulu. Ya, oke. Sekarang kita bahas poin yang kedua. Oke, nah sekarang poin kedua yang nggak kalah penting nih teman-teman semua, yaitu adalah sistem atau proses karantina. Nah, sangat. Sekitar 10 tahun yang lalu saya pelajarin salah satu penyebab kematian, selain memang kolam saya waktu itu salah satu yang menyebabkan tingkat kematian koi yang saya pelihara waktu itu, untung 2 tahun pertama saya belum jualan, saya masih hobi murni 2 tahun, antara tahun 2012 sampai 2014an lah, kurang lebih segitu. Karena saya nggak ngerti proses karantina, Norma. Nah, waktu itu saya berpikir semua ikan mau saya beli dari pasar, mau saya beli dari luar kota, saya beli dari petani, saya beli import, ya sudah datang, dibuka packingnya, masukin kolam, langsung kasih makan, selesai gitu loh. Wah, ternyata nggak karuan teman-teman. Nah, salah satunya koi itu memang salah satu ikan hias yang sangat sensitif, terutama koi import. Ya, jadi memang betul. Nah, makanya sangat penting sekali sistem karantina yang benar ini. Sistem karantinanya yang benar, tempat karantinanya yang layak, kebutuhan untuk oksigen dan sirkulasi di karantina juga harus benar. Kemudian biasakan disiplin karantina, jangan dicampur berbagai macam sumber. Nah, saya nggak akan bahas detail di sini. Sebetulnya kita kan sudah pernah buat satu video mengenai karantina. Tapi ingat teman-teman bahwa karantina itu penting gitu loh. Nah, kadang yang saya capek, saya udah jelasin seperti ini, tetap ada orang yang ngomong, Pak, biasanya saya nggak apa-apa, Pak, beli ikan langsung masuk kolam. Biasanya. Nanti belum ketemu yang luar biasa tuh. Nah, kalau udah ketemu yang luar biasa baru kapok tuh. Nah, baru ngerasain mati satu kolam, crash bakteri. Nah, terkadang saya juga mau edukasi sedikit begini teman-teman. Ikan lokal, baik yang itu dari petani ataupun yang sudah di seller, yang wajib kita tanyakan ke sellernya adalah proses karantinanya dulu juga. Berarti kita juga perlu nanyakan. Perlu nanya, makanya kan saya kenapa nggak berani ambil dengan sembarang petani. Saya lihat petaninya dan saya lihat yang mereka juga sudah ngerti sistem karantina yang standar. Nah, saya kasih ilustrasi paling gampang begini. Koi misalkan dari petani lokal nih, Norma ya, itu kan habitat pembesarannya di kolam sawah, di kolam lumpur, di pembesaran, betul? Setuju? Setuju ya? Nah, setelah ikan itu diangkat untuk dijual, pertanyaannya, kalau karantinanya di air bersih belum benar, belum stabil, kemudian sudah dikirim ke customer, terus di customer juga nggak dikarantina, langsung masukin ke kolam, kebayang nggak? Itu bakterinya beda jauh. Yang satu tadinya dia asalnya di kolam sawah, yang satu ini sekarang sudah di kolam filter bersih, seperti kolam-kolam hobis pada umumnya. Nah, terus kemudian terjadi crash bakteri, sakit, virus, dan lain-lain, yang disalahin petaninya. Kan lucu? Ngerti ya maksud saya ya? Nah, saya dulu juga belajar dulu, makanya kalau saya dengan petani itu nggak berani dengan petani yang sembarangan juga. Memang mohon maaf nih teman-teman dan Norma, terkadang saya lihat ada petani yang waktu ikannya datang saya cek, waduh ini karantinanya kok kotor nih, masih ada kotoran, airnya keruh, segala macem. Tapi ada idealnya nggak? Maksudnya berapa lama sih karantina? Idealnya 5-7 hari. 5-7 ya, hari. bahkan saya kan sering ngomong dengan customer, kalau saya ambil ikan lokal dari petani, terutama saya tahu bahwa ini awalnya dari sawah atau dari matpon, karantina saya bisa 2 minggu loh. Bisa 2 minggu. Kalau kurus ikannya gimana Pak Ade? Nggak apa-apa, yang penting sehat. Satu itu. Yang kedua, dia sudah adaptasi dengan air bersih, sehingga sewaktu nanti dipindah ke kolam utama, yang notabene ikan di kolam utama ini sudah terbiasa dengan air bersih juga, kolam ikan lokal yang dari petani itu sudah sama secara bakteri dan segala macam. Makanya sekali lagi teman-teman, kadang ada mitos yang mengatakan bahwa ikan lokal bawa penyakit, ikan lokal bawa virus, ikan lokal ini. Jangan nyalain ikan lokalnya. Tanyakan juga kita proses karantinanya seperti apa, itu loh. Ya, paham ya? Nah, itu juga kesalahan saya yang fatal. Semoga intinya dengan saya sharingkan ini teman-teman,
Selain teman-teman harus punya kolam koi yang standar, kolam koi yang benar, teman-teman harus juga punya tempat karantina. Dan ingat, tempat karantina ini kenapa saya selalu sarankan wajib. Norma kita piara makhluk hidup, setuju? Setuju. Ya, makhluk hidup itu tidak ada yang namanya selamanya mulus. Paham ya? Sewaktu-waktu sakit, sewaktu-waktu ada masalah, sewaktu-waktu ada kendala. Kalau kita nggak siap tempat karantina, itu bisa fatal loh. Nah, makanya saran saya tetap harus ada gitu loh. Loh Pak, di dealernya kan sudah dikarantinain. Ya tetap, sebaiknya tetap kita harus karantina ulang di tempat sendiri dan punya juga tempat karantina yang layak. Ya, saya sering banget nemuin beberapa case yang menggemaskan menurut saya karena ngakunya hobi koi, ngakunya pecinta koi, bisa beli ikan koi yang harganya cukup lumayan mahal, tapi maaf tempat karantinanya sangat tidak layak. Terus nanti kalau ikan dari kita datang sakit, bermasalah dan lain-lain, yang disalahin penjualnya, yang disalahin dealernya, seperti itu. Makanya kita punya rule, dan rule itu sudah saya buat bukan berdasarkan saya ngarang teori, tapi rule itu saya buat dari 10 tahun pengalaman saya dan case-case yang selama ini kita terjadi. Gitu. Intinya adalah poin kedua yang nggak kalah penting, karantina. Harus paham sistem karantinanya, tempat karantinanya, cara karantinanya. Nah, masalah obatnya apa-apa itu kita nggak akan bahas di sini, nanti mungkin supaya nggak kepanjangan. Tapi poin pentingnya adalah teman-teman, terutama yang baru, harus ngerti dulu proses karantina dan punya tempat karantina yang layak itu ya. Oke, kita masuk poin 3. Oke, sekarang poin yang ketiga. Wah, ini sebetulnya kalau bahas poin ketiga ini paling panjang, paling asik ini. Ada selesainya, nggak ada habisnya gitu. Tapi saya akan bicara benang-benang merahnya ya, supaya buat teman-teman ini ngerti gitu loh, bahwa kalau ini sekali lagi saya buat tujuannya tidak ada untuk meng-underestimate apapun atau menjelekkan satu sama lain, tidak. Tapi supaya kita punya parameter yang sama mengenai standarnya ikan koi. Nah, poin yang ketiga yang paling penting adalah pemilihan ikannya itu sendiri. Kita wajib. Iya, wajib. Nah, jadi begini Norma, seringkali ya ini maaf ya, saya juga dulu pernah sebagai hobis baru 10 tahun yang lalu, tapi saya paham bener. Maksudnya gini loh, saya tuh bodoh, tapi nggak kebangetan bodohnya. Ngerti ya maksud saya ya? Saya tuh IPK saya tuh 2,01 Norma, serius. Hampir nggak lulus saya. Kalau ibaratnya, kalau dulu teman-teman saya ngeledekin saya tuh, kamu tuh lolos kuliah, bukan lulus. Gitu, lolos gitu ya. Mungkin dosanya udah sebel sama saya gitu ya. Udah nggak pernah masuk segala macam, nah itu intermezzo. Tapi saya paham bener Norma, bahwa kualitas ikan koi makin bagus, otomatis harganya makin bagus juga. Itu harus kita sepakati dulu. Saya rasa nggak cuma di koi, betul nggak? Di hobi apapun, di binatang apapun, bahkan di hobi yang bukan binatang, kalau barang makin bagus juga harganya, wajar nggak? Wajar. Itu poin penting. Nah, jadi maraknya penipuan online, kenapa ikan bagus harganya murah, ikan jumbo premium harganya murah? Ya itu penipuan. Harus dicurigai juga. Harus dicurigai dong gitu loh, karena logikanya nggak ada barang murah yang bagus gitu loh, kecuali ya nggak tahu lah ya, itu mukjizat atau mungkin hoki ya kali ya. Nah, tapi kan seperti itu tidak berlangsung terus-menerus, betul nggak? Yang kita ngomong ini kan yang standarnya. Nah, pemilihan ikan kualitas ini sangat penting sekali. Blaze Koi kebetulan kita lokal main, import main. Dan saya sudah berkali-kali bilang bahwa saya tidak pernah memetakkan atau mengkotak-kotakkan ikan berdasarkan mereknya. Jadi nggak mesti impor itu lebih bagus dari lokal. No. Gini, banyak orang yang teriming-iming dengan ikan import dan ada sertinya karena mereka punya ekspektasi bahwa ikan import ini dengan jaminan pasti bagus, walaupun harganya murah. Bahkan seringkali ikan import yang harganya lebih murah, kualitasnya lebih bagus, itu bisa lebih cepat laku daripada ikan lokal yang notabene kualitasnya lebih bagus, hanya gara-gara lokal. Nah, itu sebetulnya menurut saya terus terang teman-teman adalah sudut pandang yang keliru. Ya, sebentar lagi akan ada show koi khusus ikan lokal, Norma. Kayaknya nanti kita akan berangkat. Nah, sekalian kita akan edukasi ke teman-teman. Ini loh ikan lokal-lokal teman-teman yang sering dipandang sebelah mata. Dan itu ukuran terbesarnya 70 up nanti untuk Grand Championnya. Nah, sampai 70 up, ya kan. Kita juga pernah jual ikan-ikan lokal yang tembus 70, 80 juga belum lama kemarin. Artinya teman-teman jangan ngomong merek lokal atau importnya dulu. Nah, itu paling penting. Nah, kualitas ikan ini yang menentukan utama nanti ikan ini bisa bagus untuk jangka panjangnya atau enggak. Faktor pakan, faktor air, faktor ini, itu, dan lain-lain itu hanya memaksimalkan. Jadi nomor satu, kalau kualitas bahan ikannya bagus, ya ini saya kasih contoh ya, dikasih pakan yang biasa-biasa bahkan jelek pun tetap bagus. Ya, tapi kalau udah kualitasnya ini jelek,
Ya maaf teman-teman ya, mau dikasih makan yang seenak apapun, sebagus apapun, kasarannya dikasih steak, pizza dan lain-lain, ya tetap jelek gitu loh. Gitu loh. Dan bagus itu relatif, saya setuju. Bagus itu selera, orang seleranya polanya begini, seleranya patternnya begini. Tapi kalau mutlak itu jelek, itu mutlak udah. Jangan dibahas gitu. Kadang maaf nih, sejak kita bikin YouTube, mohon maaf teman-teman, terutama DM di Instagram Norma, banyak yang ngirim-ngirim video ke saya nanya, Pak ini bagus atau jelek, bagus atau jelek. Saya nggak pernah jawab. Kenapa? Kadang saya takutnya, pernah dulu beberapa kali saya jawab, saya ngomong, saya boleh jawab jujur nggak Pak? Boleh. Jelek Pak, parah. Saya ngomong, kalau saya ikan seperti ini Pak, jangankan suruh beli, dikasih aja nggak mau. Gitu loh. Saya dulu waktu 10 tahun yang lalu, meskipun belum tahu apa-apa Norma, tapi saya milih ikan ibaratnya jeleknya pun nggak kebangetan gitu loh. Meskipun jelek, tapi jeleknya nggak jelek-jelek amat gitu loh. Nah itu yang saya sering ngomong ke teman-teman, bahwa kualitas pemilihan ikan itu wajib kita harus prioritaskan. Karena ingat, kita tuh kan kepengennya ikan sudah masuk kolam, di keeping jangka panjang, untuk jangka panjangnya enak, bagus, dinikmatin enak, betul nggak? Nah terkadang nih yang sering terjadi adalah orang tuh satu, cari bisa jumbo, cari kualitas premium, cari kualitas SQ, habis itu budgetnya budget pasar. Nah itu yang puyeng kan gitu loh. Nah sebagai dealer juga bingung gitu loh. Saya pun sebagai penghobi dulu nggak pernah begitu. Waktu saya sebagai penghobi murni, saya nanya ikan ke petani ataupun ke dealer, yang saya tanyakan pertama, Pak saya cari jenis ini, budget saya 3 juta per ekor Pak, Bapak punya stok nggak? Kalau ada stoknya yang 3 juta per ekor, coba saya kasih videonya. Itu serius. Makanya kalau ada orang nanya ke saya, Pak saya cari jenis ini, budgetnya berapa, yang murmer aja Pak, nggak saya balas lagi. Ya jangan sakit hati teman-teman, terkadang saya juga harus ngomong apa adanya, saya ini juga kerja. Jadi kalau kerja saya harus prioritasin orang-orang yang serius. Tapi kalau customer yang serius, kita do the best. Gitu loh, kita akan kasih kualitas dengan yang terbaik dan dengan budget yang semaksimalnya yang customer punya. Kita juga nggak pernah, misalkan customer budgetnya 5 juta, saya tawarin ikan yang 100 juta, itu ngawur juga gitu loh. Ya kita kasih yang 5 juta per ekor yang terbaik seperti apa, baik itu lokal maupun import, seperti itu ya. Jadi penting sekali. Kalau milih bahan koi itu bisa dibeli dari size berapa sih? Sebetulnya begini loh, kalau ikan semakin kecil itu semakin sulit untuk nentuinya. Prinsipnya itu. Nah memang terkadang kalau menurut saya ya paling jelas itu sebetulnya 20 cm ke atas. Itu udah mulai kelihatan. Ya baik secara anatomi, skin, pattern, warna itu mulai kelihatan. Nah, kenapa ikan jambu tosai dan ikan nisai, ini sedikit saya tambahin ya. Jambu tosai itu adalah ikan yang pertumbuhannya paling bagus di antara ikan-ikan yang satu batch atau satu angkatan. Itu biasanya ukuran antara 30 sampai 40 BU atau 45 BU. Nah, biasanya ikan 40 BU ke atas itu udah pakem. Pakemnya itu dalam artian itu sudah stabil. Dalam hal pattern, skin, quality, anatomi itu udah kelihatan gitu loh. Kalau 40 cm ke bawah masih gambling. Nah makanya beberapa customer saya kalau yang sudah senior dan memang maaf budgetnya ada, kebanyakan suka ikan jambu tosai atau nisai. Berarti langsung yang sudah jadi gitu loh, karena mereka nggak mau gambling, misalkan beli ikan yang terlalu murah tapi ternyata kecilnya bagus, begitu agak gede udah drop jelek atau bocor dan lain-lain, itu banyak kemungkinan. Makanya prinsipnya satu Norma, ikan makin gede makin bagus dan kualitasnya top SQ, pasti harganya mahal. Nah kenapa mahal? Karena tidak gampang Norma. Kalau kecil bagus wajar, agak nambah gede sedikit bagus wajar, makin gede bagus, oh ini udah mulai nih, tambah gede lagi makin bagus lagi, oh ini nggak semuanya nih gitu ya. Saya sering ngomong bahwa persentase koi yang bagus ini seperti kita kalau di dunia nyata itu seperti kayak kita ini berlomba. Contohnya nih, kalau kita jangan berlomba, sorry, audisi lebih tepatnya. Audisi. Kalau kita ambil nih Indonesia Idol, kira-kira yang peserta awal yang babak kualifikasi atau apa banyak nggak Norma? Banyak. Habis itu masuk ke babak apa sih, penyisian, kemudian nanti ada berapa ratus besar, berapa puluh besar, 10 besar, 3 besar sampai juara. Mana yang terbaik? Makin dikit. Makin dikit kan? Nah sama dengan koi. Jangan pernah punya mimpi bahwa misalkan kita ambil ikan langsung 100 ekor, 100 ekornya jadi top semua. Itu nggak bisa. Makanya kalau yang makin gede, makin bagus dan progresnya makin top, harganya pasti makin tinggi juga. Nah ikan yang sudah jumbo, challenge Grand Champion misalkan, Grand Champion itu ikan-ikan yang untuk di satu show yang dia terbaik. Nah kelasnya ada A, B, C, D, E, kita nggak akan bahas itunya. Tapi intinya teman-teman kalau mau ikan seperti itu pun kita bisa sediakan. Tinggal budgetnya teman-teman berapa. Kita di dunia show ini tahun ke-8. Ya jadi minimal sampai sekarang saya masih eksis.
masih ngikutin dunia shio, dan puji Tuhan ikan-ikan di kita dengan budget yang mungkin nggak terlalu tinggi pun banyak juga yang udah berprestasi, juara dan segala macam. Ya kembali lagi sebetulnya kembali ke budget masing-masing. Nah teman-teman, memang shio itu juga hanya salah satu bonus kalau buat saya untuk di dunia koi. Karena saran saya, shio itu pun saya nggak terlalu rekomen untuk terlalu sering. Satu, berbahaya buat ikannya, ada resiko kematian paling besar untuk shio. Nah yang kedua, pasti ikan pertumbuhnya akan terhambat kalau sering shio. Buktikan omongan saya. Kenapa? Logikanya ikan di shio ini tuh sering puasa kok, sering karantina kok. Dia artinya kan jarang makan. Nah kalau jarang makan gimana dia mau growth-nya bisa maksimal kan gitu. Oke. Ya kan? Nah itu intinya poin keempat, poin ketiga yang sangat harus menjadi kita concern, bahwa pemilihan bahan ikan atau kualitas ikan sangat penting sekali. Nah sekali lagi teman-teman, kita harus melihat ikan itu case per case-nya. Jadi nggak bisa dipukul. Nggak bisa dipukul rata. Oh ini yang jual black koi pasti bagus. Nggak. Ikan black koi yang jelek juga banyak. Ikan sortiran black koi juga banyak. Wih ini dari farm terkenal Jepang Sakai loh. Itu lo lihat dulu ikannya kayak apa dulu. Pasti garansi bagus. Wong Sakainya sendiri nggak pernah garansi. Kita beberapa kali beli ikan ambil farm Sakai dan lain-lain secara dealer. Kita memang bukan importir langsung ya. Tapi saya juga nggak pernah tuh nanya, oh ini garansi pasti bagus ya. Nah terkadang ada orang yang beli ikan sudah budgetnya low, budgetnya rendah, minta garansi normal. Pak ini garansi bisa 1 meter nggak? Udah saya nggak jawab lagi. Saya cuma berpikir, oh ini orang ini nggak ngerti itu. Percuma, kita maksudnya gini, saya kan memang terus terang kan ngomong sama Norma ya, saya ini bisnis. Jadi memang kita terus terang prioritaskan dengan orang-orang yang memang membutuhkan dan ngerti. Gitu. Terkadang mungkin maaf teman-teman, kalau teman-teman mau cari yang sangat murah sekali, yang harga bahkan puluhan ribu aja ada gitu loh. Tapi memang mohon maaf kita nggak main di segmen itu, baik untuk kolam, ikan maupun dan yang lainnya gitu loh. Kita ambilnya yang menengah ke atas seperti itu ya. Jadi penting sekali poin ketiga tadi, pemilihan kualitas ikan itu sangat penting. Oke, nah sekarang poin yang keempat. Nah setelah kolamnya bagus, karantinanya ngerti, pemilihan koinya sudah ngerti, mana yang kualitas bagus, mana yang kualitas biasa, mana yang kualitas bawah atau pasar. Nah selanjutnya yang nggak kalah penting adalah poin keempat, perawatannya. Nah perawatan ini sebetulnya akan berkaitan berbanding balik dengan yang poin 1, 2, 3 di atas tadi. Nah kenapa saya bilang perawatan sangat berpengaruh? Karena seperti ini teman-teman. Kita kalau sudah memiliki kolam koi, kemudian kolam koi kita ini sudah terisi dengan koi, kita ngomong yang kualitasnya bagus dulu lah. Nah, cara pemberian pakan, jangan dipuspakan, jangan berlebihan, air harus dijaga, gitu kan. Nah, saya kan sering bilang bahwa kita piara koi itu piara air. Sering nggak saya ngomong begitu? Nah, karena memang kualitas air ini sangat menentukan juga untuk nanti kelangsungan jangka panjang umur koinya maupun progres perkembangan koinya. Gitu. Kalau airnya makin bagus, otomatis ikannya juga makin sehat-sehat, makin besar, makin bagus dan segala macam. Tentu saja itu didukung dengan faktor bahan ikan juga yang paling penting. Seperti yang poin ketiga tadi saya bahas, nomor 1 itu bahan ikan. Kalau untuk menentukan kualitas. Tapi setelah bahan ikannya bagus, perawatannya salah, bisa juga ikannya bisa jadi nggak bagus. Bahkan yang terjelek amit-amit mati. Jadi saling berkaitan. Saling berkaitan semua. Tapi tadi saya bahas yang dari poin yang paling atas itu karena itu yang paling penting di awal dulu. Ya, yang keempat itu tadi yang mengenai perawatan tuh intinya bagaimana kita menjaga kualitas air kolam kita. Makanya kan kalau kolam-kolam yang buatan kita, sistem perawatan, sistem backwash, sistem untuk menjaga air, bahkan kalau terjadi amit-amit masalah di kolam itu kita udah setting semua. Gitu loh. Itulah yang membuat makanya kita nggak sembarangan gitu loh. Mungkin banyak yang bisa bangun kolam. Banyak di luaran sana kontraktor kolam, tapi pertanyaannya mereka ngerti nggak? Nah, kenapa saya bisa buat seperti itu, Norma? Kalau Norma perhatikan, skimmer itu ada fungsinya, bottom drain itu ada fungsinya, membran aerator ada fungsinya, kemudian overflow ada fungsinya, backwash per chamber ada fungsinya, backwash per bottom drain ada fungsinya, backwash besar ada fungsinya. Itu semua dari pengalaman, Norma. Gitu loh. Itu kita buat bukan berdasarkan kita kurang kerjaan biar keren gitu. Ada ini itunya, enggak. Itu ada fungsinya semua teman-teman gitu loh. Dan kita juga kayaknya udah pernah buat satu video ya yang standar kolam koi yang benar ya seperti itu, karena itu ngaruh ke perawatan. Balik ke tadi. Nah sekali lagi teman-teman, kenapa kita sangat menyarankan perawatan ini penting sekali? Karena perawatan ini yang juga nanti akan menjaga kelangsungan untuk ikan-ikan dan koi kesayangan kita jangka panjang. Beda loh koi yang dirawat, yang diperhatikan benar-benar kolamnya dengan yang yang penting asal dikasih makan lah. Percaya saya hasilnya beda.
pasti beda. Karena itu kan tadi berkaitan dengan poin-poin yang sebelumnya ya. Oke, itu poin keempat. Nah, sekarang poin yang terakhir, yang kelima. Oke, nah ini yang terakhir nih, Norma. Setelah poin 1, 2, 3, 4 kita ngerti dan kita lakukan, kita nggak boleh satu lupa hal yang poin penting. Terakhir ini poin kelima adalah koi ini untuk happy. Itu penting sekali. Koi ini kita cari happy, jangan dibawa stres. Apalagi jangan terlalu bernafsu. Sesuaikan dengan budget dan kemampuan masing-masing. Saya ambil contoh pakai diri saya sendiri deh, Norma ya, supaya kadang kan saya kalau ngambil contoh orang lain nanti dikira saya nyindir, nanti dikira saya nyinggung gitu ya. Saat ini Blaze Koi memang concern ke ikan di harga 20 juta ke bawah. Itu paling rame. Dari omset tiap bulan yang anak-anak laporan dan tim Blaze laporan itu rata-rata harga 20 juta ke bawah. Paling rame lagi 5 juta ke bawah. Nah, tapi ada tapinya, yang kita ada customer mau cari ikan 50 juta, kemarin ada customer Magelang beli ikan juga sampai cukup habisnya ratusan juta sama kita, itu kita bisa cariin juga gitu loh. Tapi saya ngukur diri, ngukur fasilitas. Saat ini kita nggak berani stok untuk yang harga-harga puluhan juta sampai ratusan juta ke atas. Tapi kalau teman-teman ada yang butuh, kita akan cariin yang the best seperti itu. Kenapa? Saya ngukur kemampuan saya, Norma. Kenapa? Saya nggak mau nanti happy atau hobi atau saya di dunia koi ini jadi stres gitu loh. Dulu saya pernah memaksakan nih dalam tanda petik, wah ini kan bagus banget, ini bisa champion nih apa segala macam, ambil dulu lah. Ya akhirnya saya nanti secara finansial dan lain-lain juga keberatan. Jadi saran saya juga teman-teman buat para koi lover atau hobis itu, jangan kita terlalu memandang yang ke atas terus gitu loh. Kita harus tidak boleh lupa juga bahwa kita ini untuk happy-happy. Misalkan, Pak saat ini saya punya ikannya grade B, nggak apa-apa. Yang penting disyukuri dulu ikannya sehat, yang ownernya juga sehat, rezekinya lancar, kita doakan usahanya makin bagus, rezekinya naik, baru upgrade ikan, kan seperti itu. Gitu loh. Jangan memaksakan kalau kita mampunya ikan yang harga jutaan, ya main yang jutaan. Kalau kita mampunya harga yang puluhan juta, ya main yang puluhan juta. Jangan kita mampunya puluhan juta, mainnya yang ratusan juta. Gitu loh. Makanya banyak sekali yang terjadi di dunia. Kita ada grup WA ya, mungkin buat teman-teman sekedar info. Yang saya lihat yang bitran, yang habis order ikan habis itu ngilang, habis pesen, habis itu dikirim nota WA-nya mati gitu kan. Itu banyak sekali juga. Saya cuma mikir gini ya, ini nggak tahu kenapa, mungkin menurut saya tadinya mungkin dia nafsu mungkin. Gitu loh. Jadi ya tapi nggak banyak sih orang-orang seperti itu, puji Tuhan. Yang di grup WA kita, di grup WA Blaze Koi ini juga mayoritas orang-orang yang serius sih. Saya bersyukur. Nah, kita nanti intinya pasti di dalam grup WA itu juga kita akan berikan edukasi, kita akan berikan sharing, saya akan berikan dari pengalaman saya tahun ke-10 di Koi, dan kita pasti akan berusaha memberikan yang terbaik. Gitu. Saya nggak berani ngeklaim bahwa Blaze Koi ini yang terbaik, nggak, Norma. Masih jauh banget, Banyak yang lebih top. Tapi intinya poinnya satu, saya berusaha terus lebih baik, supaya customer pun ini yang cari ikan dan bikin kolam ke kita, itu bisa mendapatkan sesuai dengan keinginannya dan ekspektasinya, sehingga mereka pun puas seperti itu. Jadi ingat, poin pentingnya kita buat happy. Jadi jangan dibawa stres. Makanya maaf kalau nanya dengan Pak Ade yang terlalu detail, yang terlalu ribet, terlalu ruwet, saya nggak bisa jawab. Orang saya aja orangnya juga nggak suka ruwet kok gitu loh. Contohnya begini, Pak saya mau beli koi ini indukannya berapa meter ya Pak ya? Terus ini usianya tepatnya berapa bulan, berapa minggu, berapa hari Pak? Gitu. Terus ini bisa 1 meter nggak Pak nanti Pak? Nanti terus ini merahnya bisa finish nggak Pak? Bisa begini nggak? Bisa begini? Saya jawab nggak tahu. Bapak lihat aja ikan ini sekarang, cocok nggak dengan budgetnya, cocok nggak dengan kantongnya? Ya masalah nanti setahun, 2 tahun, 3 tahun kemudian ya nggak ada yang namanya garansi, Norma. Saya juga nggak pernah beli ikan dengan, Pak nanti bisa ini, bisa itu, bisa ini, nggak pernah. Saya lihat ikannya, feeling saya oke, suka, budget oke, beli udah. Gitu loh. Masalah laku nggak laku itu saya pikir nomor sekian. Yang penting tadi pesannya, jangan over budget. Gitu. Kalau memang budget saya segini, mampunya segini, ya saya main yang di sini dulu. Seperti itu. Nah, yang nggak kalah penting juga, ini juga harus diingat-ingat bahwa kita nggak boleh ekspektasi terlalu berlebihan dari budget yang kita punya. Ya contohnya kalau kita memang budgetnya ikan-ikan harga di bawah 5 juta, ya sorry Norma, jangan minta semeter lah, minta inilah, minta bisa Grand Champion lah, terus berharap nanti ikannya bisa seperti ini, itu menurut saya ngimpinya ketinggian gitu loh. Memang kita selalu diajarkan bermimpilah setinggi-tingginya.
Tapi jangan lupa ya, sadar juga, harus ingat realita juga. Gini, logikanya begini Norma. Kalau semua ikan hanya modal yang murah, kecil, dikasih pakan yang bagus, bisa jumbo dan bisa grand champion, nggak ada ikan mahal. Masuk akal nggak teori saya? Nah, kalau semua ikan cuma dengan modal pakan bisa jadi top, semua ikan dengan modal yang penting import aja dan ada sertinya bisa jadi top, nggak ada ikan mahal. Paham maksud saya? Paham. Gitu. Nah, kenapa ada ikan yang mahal, ada ikan yang jumbo sampai ratusan juta, bahkan rekor dunia yang miliaran juga banyak. Ya itu semuanya tergantung tadi itu. Bukan cuma kualitas, ukuran, pattern, warna, pola, body, itu panjang sekali lah kalau kita bahas ya. Tapi intinya yang penting tadi, bawa happy, jangan over budget, dan jangan dibikin stres. Terus satu lagi, Pak, kolam saya TDS-nya sekian, pH-nya sekian, ininya sekian, suhunya sekian, ini. Saya ukur setiap hari, Pak. Saya cuma ngomong, Pak, mau hobi koi atau mau cari kerjaan sih, Pak? Kalau saya terus terang suruh untuk sedetail itu nggak bisa, Norma. Saya udah pernah bikin satu video kan, yang penting ikannya pergerakannya begini, sehat, warnanya cerah-cerah, makannya nafsunya bagus. Ya udah berarti itu air itu oke gitu loh. Saya nggak pernah bahas poin yang detail-detail per poin airnya, sehingga nanti, wah berarti air yang bagus ini harus A, B, C, D, C, E. Waduh, pusing Norma. Gitu ya. Ya intinya yang simple-simple aja, yang enjoy aja, yang santai-santai aja, bawa happy. Gitu. Jangan memaksakan, yang paling penting itu. Nah, teman-teman tadi itu semoga tadi 5 poin yang kita coba sampaikan berdasarkan pengalaman kita 10 tahun di dunia koi ini dan di bidang koi, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Ya, dan terutama yang masih baru nih, terutama nggak gampang ketipu online nih, ya kan? Nanti kalau udah ketipu, nyesel gitu kan? Ya, tapi intinya bijaksanalah. Banyak kok sebetulnya dealer-dealer di luaran sana yang recommended dan sangat-sangat sudah kapasitasnya sangat teruji sekali. Yang penting intinya teman-teman bijaklah dan jangan tergiur dengan iming-iming ikan harga murah dan segala macam seperti itu. Ya ada harga ada rupa ya. Semoga video tadi bermanfaat dan buat teman-teman Blessed People dan koi lover dimanapun, dukung terus channel kami. Jangan lupa like, comment, subscribe dan pastikan channel kami terus berkembang dan bisa bermanfaat buat banyak orang. Bye.